Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, dalam hidup ini pasti seseorang itu punya kesulitan. Ada aja kesulitan. Dan kesulitan itu dia bercorak ragamnya. Misalkan saja ada orang itu pengen beli rumah, ya, ternyata rumah yang mau dibeli itu lebih tinggi nilainya daripada uang yang ada. Jadi dia pusing, udah senang sama itu rumah, tetapi uangnya terbatas. Itu namanya kesulitan. Kemudian juga bukan cuma tidak punya uang. Ada orang yang punya uang, uangnya cukup, uangnya banyak, tetapi mencari rumah yang cocok, yang dia inginkan juga ternyata belum ketemu. Itu juga akan menimbulkan kesulitan. Hadirin sekalian, di dalam kasus yang lain, misalkan ada orang yang sakit, dia pengen berobat karena udah gak tahan sama sakitnya, tapi dia gak punya duit untuk berobat. Ini pun akan menimbulkan kesulitan. Namun demikian pula ada orang yang sakit, duitnya banyak. Dia sudah berganti-ganti dokter. Bahkan dokter yang ngetop sekalipun. Bahkan ada di antaranya sampai ke luar negeri. Tapi ternyata penyakitnya belum juga sembuh. Ini juga menjadi kesulitan. Lalu ada juga orang yang berusaha, berdagang. Ya, berdagang. Dia kepengen punya usaha yang maju dan berkembang. Tapi apa daya, modalnya sangat terbatas. Itu pun kemudian menjadi masalah. Dan di balik itu pula ada orang yang modalnya besar, modalnya banyak, akan tetapi setiap usahanya itu tidak maju dan berkembang. Itulah kemudian menjadi kesulitan. Hadirin sekalian, jadi secara garis besar adalah yang dinamakan kesulitan ketika seseorang itu menginginkan sesuatu, kemudian muncul hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang besar, yang kecil, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang dinamakan kesulitan. Rekan-rekan sekalian, bagaimana kita mengatasi kesulitan itu? Maka kita melihat dulu bahwa kesulitan itu ada dua macam. Yang pertama adalah kesulitan dari dalam diri kita. Nah, ada orang yang ingin membeli perabotan rumah tangga misalkan. Dia mengikuti seleranya, padahal anggarannya sangat terbatas. Kalau ini terjadi berarti kesulitan itu berasal dari dalam diri kita. Atau ada kasus yang lain, misalkan kita kepengen jalan-jalan untuk refreshing, untuk kita menenangkan pikiran kita, tetapi akomodasinya, dananya tidak tersedia. Itu pun juga menjadi masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalulah kalaulah kita sakit,
ya kita ya sudah berusaha berobat, tapi kita kepengen cepat-cepat penyakit kita itu sembuh. Padahal kadang ada penyakit yang sembuhnya itu berproses. Nah, ketika kita menginginkan supaya sembuhnya cepat-cepat, itulah kemudian ada kesulitan di dalam diri kita. Atau mungkin juga kita menginginkan memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, ya, rajin ibadahnya, sholatnya, pinter ngajinya, akhlaknya baik. Akan tetapi kita tidak mendidiknya atau mengarahkannya dengan baik. Itulah bagian daripada kesulitan yang datangnya di dalam diri kita sendiri. Lalu yang kedua, kesulitan yang datangnya dari luar, dari faktor luar, ya. Ketika kita berada di dalam satu wilayah rumah tangga kita, maka ada tetangga-tetangga kita yang membuat kita nggak nyaman, nggak tentram. Dengan apa? Dengan sikap dan tingkah lakunya. Ya, padahal kita tahu Rasulullah menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia berbuat baik atau dia menghormati tetangganya. Jangan bikin sakit hati tetangga kita. Jangan bikin tetangga kita marah atau kesel. Itu bagian daripada ajaran Islam. Atau juga kita berada dalam situasi lingkungan di mana mereka seperti biasa melakukan perjudian atau minum-minuman keras. Itulah juga yang menyebabkan kesulitan dari faktor luar. Lalu juga kita menghadapi dalam aspek lainnya, misalkan dalam dunia politik banyak orang yang menjadi pengkhianat, banyak orang yang menghalalkan berbagai macam cara. Entah siapa yang dipilih, entah siapa yang idolakan, itu tidak jadi masalah. Yang penting dia mendapatkan keuntungan dari apa yang dipilih. Nah, ini semua penuh dengan tipu daya dan berbagai macam gimmick-gimmick atau sikap dan tingkah laku manusia yang hanya mementingkan diri sendiri. Rekan-rekan sekalian, inilah hal-hal yang membuat seseorang itu menjadi sulit atau mengalami kesulitan. Berkenaan dengan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tolaq mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita menghadapi kesulitan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar atas segala kesulitannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diketahui. Maka kesulitan dari intern, dari dalam, kesulitan dari ekstern, dari luar, Allah memberikan solusinya. Kita hadapi dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan itulah kemudian masalah-masalah yang menjadi kesulitan itu akan bisa teratasi. Cuma masalahnya hadirin sekalian, bahwasanya yang disebut dengan takwa itu bukan cuma sekedar kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita berhaji dan lain sebagainya. Bukan cuma seperti itu, tetapi bagiannya juga termasuk adalah wiqayah. Apa itu wiqayah? Yaitu kita menyadari diri kita, membatasi diri kita, kemudian kita memahami ya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan batas kemampuan kita, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Jadi dengan kita bertakwa, maka segala kesulitan kita insya Allah akan bisa diatasi. Ini solusi yang datangnya dari Allah dengan ketakwaan. Ketakwaan yang tadi saya katakan bukan cuma kita beribadah,
bagaimana kita mensikapi diri kita sebatas kemampuan yang kita miliki dan tidak memaksakan kehendak kita di luar batas kemampuan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.